Persija Jakarta berhasil mengalahkan Bayangkara Presisi Indonesia FC dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu Bayangkara cetak gol di menit 6 dari Henrique da Silva, asis Mety Meyer. Kemudian Persija bisa samakan kedudukan di menit 15 dari Rico Simanjuntak memanfaatkan asis Hansamu Yamapranata. Gol kedua Persija dari Simic menit 18 dari titik putih penalti. Gol ketiga Persija lewat Simic lagi di menit 34, asis dari Witan Sulaiman, dan gol penutup Persija keempat dari Akbar Arjun Syah di menit 74, asis dari Witan Sulaiman. Seperti biasa, sebelum teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ada satu kata yang terlebih dahulu yang ingin aku sampaikan untuk Thomas Doll, pelatih Persija. Nekat. Kenapa aku katakan nekat? Kalau kita lihat di atas kertas, Reski Fandi itu ditandemkan dengan Mace Gayos, pemain anyar Persija Jakarta. Oke, itu di atas kertas. Kalau kita lihat di atas lapangan, Mace Gayos itu di awal laga, teman-teman, cenderung dia lebih sering bergerak ke depan, dekat dengan posisi Marco Simic pada fase attacking Persija Jakarta. Oke, tentu pada fase attacking Persija Jakarta, kala Mace Gayos bergerak lebih dekat ke posisi Simic, membantu attacking, teman-teman, otomatis Persija hanya meninggalkan satu gelandang di tengah. Siapa satu gelandang di tengah itu? Reski Fandi. Konsekuensinya apa? Banyak ruang bocor di lini tengah Persija Jakarta, sehingga pemain Bayangkara itu mudah banget untuk langsung berhadapan dengan lini belakang Persija. Gol pertama Bayangkara ke gawang Persija, teman-teman, itu akibat lini tengah yang muncul ruang yang bisa diekspos oleh pemain Bayangkara lewat permainan unggul jumlah. Sebagai penonton sepak bola yang nonton lewat layar kaca, yang nonton di stadion, pasti senang. Senangnya kenapa? Ya pasti senang melihat Persija Jakarta ketika main ada Mace Gayos, dia dekat ke posisi lini depan dari Persija Jakarta, Marco Simic, teman-teman, dengan otomatis attacking dari Persija Jakarta pun akan lebih ganas. Kalau sebagai penonton pasti happy kan lihat pertandingan, wah ini menyerang terus, menyerang terus, menyerang terus, menyerang terus. Tapi kita pun perlu mempertimbangkan aspek defense-nya. Oke, kita melakukan penyerangan dari positif ke negatifnya. Menyerang ke bertahan. Itu Persija Jakarta ketika ada Mace Gayos di laga ini riskan banget. Sayangnya kita harus fair tanpa mengurangi rasa hormat dengan pemain-pemain Bayangkara. Respect dari sisi kualitas, teman-teman, Persija kalau kita duelkan satu persatu masing-masing individu pemain, Persija lebih unggul. Aku sempat berpikiran, ini kalau Bayangkara pas masa prime-nya, Bayangkara kan awal-awal musim ini sedang turbulensi, nggak seperti musim-musim ke belakang. Aku berpikir kalau misalnya Bayangkara lagi prime-nya menghadapi Persija, saat awal-awal ini Mace Gayos bermain, itu mungkin Bayangkara bisa setidaknya cetak ya minimal 2 gol lah ketika belum beradaptasi sekali nih Mace Gayos di bawah permainan Thomas Doll. Dan Reski Fandi untungnya dibantu oleh back dari Persija Jakarta, setidaknya bisa mempersulit, mengganggu pemain Bayangkara untuk bisa menciptakan gol lebih banyak. Dan itu juga menjadi salah satu jawaban. Di laga ini kan beberapa kali komentator bilang, wah ini high defensive line, garis pertahanannya tinggi, garis pertahanannya tinggi. Nah, dengan garis pertahanan tinggi, otomatis Reski Fandi akan dekat dengan 3 back Persija. Ketika dekat dengan 3 back Persija, Reski Fandi, harapannya Reski Fandi bisa dibantu oleh 3 back ini. Tapi kan ada beberapa kali lepas kan. Henrique dapat ruang, tapi Mety Meyer gagal memberikan bola ke Henrique. Sebaliknya juga Henrique sedang kuasain bola, tapi gagal memberikan bola ke Mety Meyer yang sudah berdiri kosong. Nih, ya luar biasa. Tapi inilah dia seorang pelatih, harus berani mengambil resiko. Dan kita lihat ke depannya bagaimana. Aku pun bukan mengatakan Thomas Doll salah, nggak salah. Itu biasa-biasa aja, improve seorang pelatih. Tadi pun Witan Sulaiman dimainkan sebagai wingback kiri. Itu kan sebuah improvisasi. Firjan Dika digeser sebagai center back sebelah kiri. Di tengah Kudela, di kanan ada Rizky Ridho saat Hansamu Yamapranata cedera. Itu normal-normal aja. Nah, ini perlu tentunya dilihat dan diperhatikan Thomas Doll ke depannya, apalagi kala menghadapi tim-tim yang lebih kuat dari Bayangkara Presisi Indonesia FC. Oke,
kita masuk dulu ke grafis taktikal ya, kita bahas. Di atas kertas Thomas Doll bersama Persija gunakan pola 1-3-4-2-1 atau 1-3-4-3. Di belakang ada Andri Tani, Rizky Ridho, Kudela, Hansamu Yama Pranata. Kurang lebih di menit 26-an 27-an terjadi pergantian pemain, Hansamu keluar, Witan masuk. Sehingga nanti posisi Witan berada di sektor Firja Andika. Firja isi posisi yang ditempati oleh Hansamu Yama Pranata. Oke, kita balikkan dulu sesuai dengan formasi di atas kertas sejak awal. Kemudian di tengah ada Gayos dan Reski Fandi. Di sektor kiri wingback ada Firja Andika, kanan Rio Fahmi. Kemudian di depan ada Simic dibantu oleh Rio Matsumura dan Riko Simanjuntak. Kalau misalnya bahasa taktikal, ini normal diberikan arahan seorang pelatih ke pemain-pemain bola di Indonesia, teman-teman. Gayos ini permainannya diminta untuk bermain secara dua kaki. Dua kaki itu seperti apa? Menyerang juga harus kuat, tapi jangan lupa juga untuk membantu pertahanan. Sebab Reski Fandi tentu akan sangat amat kesulitan jika tidak dibantu oleh Gayos dari sisi transisi positif ke negatif. Nah, pada saat positif ke negatif inilah banyak ruang. Karena kan butuh waktu Gayos pun mundur. Oke, kemudian Bayangkara gunakan pola 1-4-2-3-1. Karena di laga ini Persija lebih menguasai bola, maka akan terlihat struktur shape Persija Jakarta. Firja Andika jaga sisi lebar lapangan, Rio Fahmi jaga sisi lebar lapangan, Riko Simanjuntak berada di koridor half space, Rio Matsumura berada di koridor half space. Gayos ini bergerak ke depan seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya pada fase attacking Persija Jakarta. Kadang posisinya tandem dengan Simic di depan, ya sangat dinamis ya pergerakan dari Gayos. Reski Fandi sebagai holding, men-screening 3 back dari Persija Jakarta. Bayangkara ubah polanya menjadi 4-4-2 atau 4-2-3-1, atau Sani Reski turun track back ke bawah, teman-teman. Enrique turun, Meti Mayer di depan. Nah, ini salah satu tugas yang diberikan oleh pelatih Bayangkara untuk menutup pemain-pemain Persija yang sangat agresif dari sektor kanan. Nah, overload istilahnya, berlebihan orang. Nah, dengan Sani Rizky menutup Rio Fahmi ataupun Riko Simanjuntak, teman-teman, numerical ataupun superiority yang coba dimanfaatkan oleh Persija bisa diantisipasi. Lalu untuk membantu Reski Fandi yang sebagai gelandang sendiri pada fase attacking Persija, membuat harus 3 pemain belakang Persija pun semakin tinggi. Semakin tinggi. Kalau misalnya nggak tinggi garis pertahanan dari Persija, otomatis sangat riskan, berbahaya. Reski Fandi yang sendiri dapat ruang banyak pemain-pemain Bayangkara FC. Oke, maka dimintalah untuk tinggi garis pertahanan dari Persija Jakarta. Otomatis Reski pun ketika Gayos sedang turun dari posisi depan ke belakang, bisa dibantu oleh 3 pemain dari Persija Jakarta ini. Oke, itulah yang aku sampaikan tadi. Sebuah situasi yang sangat berani yang diambil oleh Thomas Doll. Kalau penonton suka itu menyerang. Dan jujur 15 menit, 20 menit itu enak nonton Persija dari sisi attackingnya, dan enak juga menonton Bayangkara dari sisi attackingnya. Karena apa? Persija Jakarta banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Bayangkara. Tapi sayangnya Bayangkara dari sisi kualitas nggak bisa memanfaatkan situasi-situasi dengan cepat, harusnya memberikan sebuah passing. Tadi sudah aku sampaikan juga dan banyak yang bertanya, Bang, tadi Witan masuk menggantikan Hansamu. Nah, kalau kita pakai menggunakan papan taktik seperti ini, Witan masuk menggantikan Hansamu, 7-8, Witan di sektor wingback kiri, Firja Andika sebagai center back sebelah kiri. Seperti ini skemanya. Salah satu poin yang ingin aku sampaikan, ada yang mendm aku, Bang, Persija seperti pakai 4 back. Yang ingin aku sampaikan, kalau kita melihat sebuah pertandingan, kita tunggu dulu. Klub yang kita dukung itu melakukan reorganisasi shape secara sempurna. Jangan ketika belum shape-nya mengalami reorganisasi secara sempurna, udah kita bilang, wah, ini 4 back nih. Enggak. Walaupun kalau kita lihat di Liga Indonesia, teman-teman, sering akhirnya sebelum sebuah tim itu melakukan reorganisasi shape, mereka dengan cepat langsung memberikan bola ke depan.
eloknya, bagusnya, reorganisasi shape dulu, bentuk dulu shape-nya secara sempurna, baru berikan bola ke depan, Tadi Witan masuk di menit 26-27. Kurang lebih di menit 29 ataupun ke menit 30-an teman-teman, udah reorganisasi shape lagi Persija Jakarta. Udah terlihat jelas skemanya. Jadi 3-2-5. Ketika bertahan pakai 5-4-1. Nah, ketika bertahan ini pun lihat dulu keseluruhan reorganisasi shape-nya. Pas memang dia sudah menjaga body shape-nya. Nah, dengan cara itu maka kita bisa melihat jelas. Persija pada fase attacking pakai 3-2-5 dan ketika bertahan pakai 5-4-1. Ketika Persija Jakarta tertinggal 0-1, ini yang aku sampaikan sebelum-sebelumnya teman-teman, butuh pemain-pemain needle player, pecinta Persija pasti sering dengar pernyataan aku seperti itu, dan ada juga yang DM aku lewat Instagram. Ini yang dimaksud Bang Tommy, needle player, pemain jarum yang bisa keluarkan diri dari ruang sesak. Gol pertama Rico Simanjuntak, akselerasi. Needle player itu ciri khas pemain jarum. Kemudian kombinasi yang dilakukan oleh Ryo Matsumura dan Gayos. Berawal dari Ryo Matsumura melakukan akselerasi masuk ke ruang sesak, kemudian ada Gayos yang bergerak ke depan, masuk ke daerah kotak penalti, menarik Abdul Rahman, dan di situ Rio bisa menerima bola backheel dari Gayos dan tercipta sebuah pelanggaran dan Simic mampu menciptakan sebuah gol. Kemudian Simic bisa cetak gol penalti, ya udah biasa, gol kedua Simic itu kelas. Dan perlu kita lihat ke depannya Simic gimana konsistensinya. Ya, satu yang ingin aku garis bawahi, back dari Bayangkara nomor 3 Abdul Rahman kalau nggak salah teman-teman, itu satu lawan satunya di laga ini kesulitan banget untuk bisa mengantisipasi Simic ataupun Gayos, dan acap kali pemain-pemain Persija Jakarta di lini depannya sering mengincar posisi dari Abdul, bukan Anderson. Kalau Anderson head to head 1 lawan 1 tentu sulit, tapi Abdul 2-3 kali ada andil dari Abdul membuat Bayangkara kebobolan. Debut Gayos gimana? Debut Gayos not bad. Ini laga pertama, ya aku pun cukup kaget langsung diberikan menit bermain, arti ada kepercayaan yang dimiliki oleh Thomas Doll kepada Gayos. Ya harus ditingkati lagi tentunya. Seringkali masih kehilangan bola, salah passing. Ya good pergerakan itu tadi, kombinasi antara Ryo Matsumura dan Gayos. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman video. Semoga bermanfaat. Bye.